Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, di mana proses kegiatan ekonomi tersebut meliputi produksi, distribusi, maupun konsumsi. Secara sederhana, pelaku ekonomi bisa dibagi atau dikategorikan ke dalam 4 sektor besar, yaitu rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, pemerintah atau RTN, rumah tangga negara, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Jadi ini merupakan bagian besar dari pelaku ekonomi. Nah, jika dilihat saudara, dari pengertiannya, rumah tangga konsumen ini merupakan pelaku kegiatan konsumsi. Rumah tangga produsen itu merupakan kebalikan dari pelaku kegiatan konsumsi. Kalau produsen itu berarti dia menghasilkan, sehingga ruang lingkupnya adalah pelaku kegiatan produksi. Rumah tangga negara dalam hal ini adalah pemerintah. Dia berfungsi sebagai pengambil kebijakan kepemerintahan. Dan yang terakhir, rumah tangga masyarakat luar negeri itu merupakan pelaku kegiatan ekspor impor. Nah, kita akan bahas satu persatu sebelum nanti kita masuk ke lingkaran kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Konsumen itu merupakan seseorang ataupun kelompok orang yang mengkonsumsi kegiatan barang ataupun jasa. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang maupun jasa. Jadi memang peran rumah tangga konsumen itu adalah melakukan kegiatan konsumsi tersebut. Misalnya seorang konsumen menghabiskan nasi. Nah, ini kan merupakan kegiatan mengurangi nilai guna ya, dan menghabiskan sesuatu, sehingga itulah yang dimaksud dengan rumah tangga konsumen. Nah, dalam hal ini saudara, rumah tangga konsumen merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Dan aktivitas rumah tangga konsumen meliputi yang pertama membeli barang dan jasa, yang kedua menawarkan faktor-faktor produksi, yang ketiga menerima balas jasa atas faktor-faktor produksi, yang keempat membayar balas jasa atas barang dan jasa, dan yang kelima membayar pajak kepada pemerintah. Yang kedua yaitu rumah tangga produsen. Di sini produsen atau perusahaan atau yang sering disebut dengan rumah tangga perusahaan itu merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha dan sifatnya ini tetap dan terus-menerus. Kelompok perusahaan atau produsen ini melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi dan menjual barang atau jasa. Jadi ini istilahnya adalah sebagai supplier di pasar barang. Lalu yang kedua, menyewa atau menggunakan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi. Jadi seorang produsen itu bisa menyewa sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen tadi, dan balasannya adalah dengan sewa. Lalu menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain.
Yang keempat, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka, ataupun terkadang mereka menginginkan adanya pengembangan usaha dan ini didukung oleh investor tertentu. Lalu membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Nah, yang ketiga saudara itu ada pemerintah. Jadi di sini aktivitas pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut ya. Tentunya sebagai pemangku kepentingan dalam pembuat kebijakan, pemerintah mengeluarkan undang-undang ataupun peraturan maupun kebijakan yang tujuannya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya saja pajak. Lalu yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum. Jadi dalam suatu negara itu kan biasanya ada yang namanya APBN, APBD ya. Jadi di mana satu negara itu mempunyai anggaran untuk memenuhi kebutuhan ataupun hajat hidup orang banyak, sehingga di sini merupakan aktivitas yang rutin dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga adalah melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara ya. Jadi seperti di negara kita itu kan BUMN-nya banyak. Jadi ini juga merupakan aktivitas dari pemerintah. Lalu yang terakhir adalah menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Nah, ini sangat penting ya, karena kita tidak akan bisa berjalan sendiri. Pasti dalam keberjalanannya kita membutuhkan rekan ataupun negara yang bisa diajak untuk bekerja sama. Nah, masih berkaitan dengan pemerintah, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi ini antara lain yang pertama kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan maupun pengeluaran negara. Ini kaitannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu ada kebijakan moneter, di mana kebijakan ini untuk mengatur jumlah peredaran uang ya, dan menjamin kestabilan uang negara agar tidak terjadi inflasi. Lalu yang ketiga kebijakan keuangan internasional, di mana ini merupakan tindakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional, baik untuk perdagangan internasional maupun kerjasama ekonomi internasional. Jadi ini merupakan 3 kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang sering kita dengar juga ya, bahwa untuk menjaga kestabilan negara memang pemerintah ini sangat berperan untuk membuat kebijakan yang diharapkan kebijakannya ini dapat mensejahterakan rakyat. Nah, kemudian yang terakhir adalah masyarakat luar negeri, di mana suatu negara ini tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri. Jadi tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan negara lain, suatu negara tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya. Seperti permasalahan awal ya, bahwa keinginan ataupun kebutuhan manusia itu tak terbatas padahal sumber dayanya terbatas. Lalu solusinya adalah kita bisa menjalin hubungan ataupun bantuan dengan negara lain untuk memproduksi barang-barang tertentu. Nah, berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri. Yang pertama, menyediakan kebutuhan barang impor. Lalu membeli barang-barang hasil ekspor. Jadi ada kerjasama atau
keterkaitan ya. Jadi kita tidak kok terus membeli dari luar, tapi dari luar juga bisa membeli dari kita. Jadi ada simbiosis mutualisme di sana. Lalu menyediakan kredit dan pemerintah dan swasta dalam negeri. Jadi bisa disediakan kredit baik dari pemerintah maupun swasta ya dalam negeri. Lalu masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang atau devisa dari luar negeri, peminta kredit, dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Memang kita sebagai negara yang bertetangga ya, sebaiknya menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Fungsinya ataupun tujuannya untuk apa? Nah, ini agar kita bisa saling menjual ataupun membeli barang-barang yang dibutuhkan sehingga suatu negara itu dapat tercukupi kebutuhannya. Nah, setelah kita bahas tadi terkait dengan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi ya. Nah, gambaran menyeluruh mengenai kegiatan dari masing-masing pelaku ekonomi ini nanti kaitannya dengan circular flow diagram atau lingkaran kegiatan ekonomi. Di mana nanti ketika kita berbicara mengenai lingkaran kegiatan ekonomi ini akan dihadapkan pada beberapa hal ya. Jadi langsung saja, yang pertama adalah perekonomian dua sektor atau sering disebut dengan perekonomian tertutup. Dimana di sini yang berkaitan itu hanya dua sektor ya hubungannya, yaitu perusahaan dan rumah tangga konsumen. Nah, perekonomian dua sektor ini merupakan hubungan antara dua pelaku ekonomi. Tentunya pelaku ekonominya yang pertama adalah RTP, di sini perusahaan, dan RTK, rumah tangga konsumen. Nah, untuk aliran satu atau pasar faktor, RTP sebagai produsen memberikan barang dan jasa kepada RTK. Jadi ini diberikan barang dan jasanya ya. Dan sebagai timbal balik, RTK sebagai konsumen dia harus membayar menggunakan harga. Nah, untuk aliran pasar produk, RTK sebagai pemasok faktor produksi kepada RTP memberikan faktor produksi seperti tenaga kerja, kemudian modal, dan lain-lain. Sebagai pengguna faktor produksi, dalam hal ini rumah tangga konsumen, maka untuk balas jasanya itu bisa menggunakan gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung, ataupun berkaitan dengan hal lain yang bisa digunakan sebagai balas jasa. Lalu yang kedua itu adalah perekonomian tiga sektor. Kalau tadi hanya rumah tangga konsumsi dan produksi ya, tapi kalau tiga sektor ini di sini ada peran pemerintah. Jadi yang namanya saja tiga sektor berarti ada tiga sektor di sana yang ada hubungannya. Nah, bisa kita lihat ya di gambar ini. Hubungan antara RTK dan RTP pada dasarnya sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi di perekonomian dua sektor. Nah, yang membedakan itu adalah hubungan RTK dengan pemerintah, juga RTP dengan pemerintah.
Pemerintah sebagai konsumen di sini membeli barang dan jasa dari rumah tangga produksi, dan timbal baliknya rumah tangga produksi sebagai produsen membayarkan pajak kepada pemerintah. Jadi di sini ya ada pajak yang harus dibayar dan memberikan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Lalu pemerintah sebagai produsen memberikan retribusi barang dan jasa, gaji, bunga, juga berbagai subsidi kepada RTK. Jadi di sini merupakan hubungannya. Dan sebagai gantinya, RTK membayarkan kepada pemerintah berupa pajak dan juga pemasok faktor produksi kepada pemerintah. Jadi ada hubungan timbal baliknya. Lalu yang ketiga, saudara, itu adalah perekonomian 4 sektor, di mana perekonomian 4 sektor ini terdiri dari RTK, RTP, RTN, dan tambahannya adalah masyarakat luar negeri. Nah, keempat hal ini itu kaitannya adalah seperti tadi ya, namun di sini ada tambahan yaitu terkait dengan rumah tangga masyarakat luar negeri, di mana dalam hal ini sektor luar negeri dapat berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian hal ini akan berdampak pada penerimaan devisa maupun pembayaran devisa dalam satu negara. Jadi ketika kita berbicara 4 sektor, maka selain adanya campur tangan pemerintah di sana, juga ada kegiatan sektor luar negeri yang berpengaruh pada kegiatan-kegiatan rumah tangga konsumsi maupun kegiatan rumah tangga produksi dalam satu negara. RTP sebagai produsen untuk masyarakat luar negeri melakukan kegiatan ekspor, dan masyarakat luar negeri sebagai produsen untuk RTK ataupun dalam hal ini masyarakat negara kita itu melakukan impor. Dan dalam kegiatan ekspor impor ini itu nanti akan ada pajak yang masuk ke sektor pemerintah ya, dan nantinya juga akan terkait dengan segala sesuatu, yaitu peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung ataupun mengatasi permasalahan maupun hambatan pada saat sektor luar negeri ini ikut campur tangan. Oke, kurang lebih itu penjelasan mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi beserta hubungan antar pelaku ekonominya. Jadi tadi kita sudah bahas ya, kesimpulannya bahwa pelaku ekonomi di sini ada 4 sektor besar, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga negara ataupun pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Lalu tadi terkait dengan hubungan antara keempat sektor itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan yang terakhir adalah perekonomian 4 sektor. Mungkin itu saja saudara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.